Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai penerapan face recognition menggunakan algoritma YOLO V5 dan metode pengembangan waterfall pada sistem absensi mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera. Sini kami beranggotakan Novia Eka Putri, Gabriel Vico Darius, Maharani Triza Putri, R.A. Siti Zakia, Rio Aditya, dan M. Yusril Mariski. Pada bab 1 akan membahas pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk latar belakang, teknologi face recognition menawarkan solusi untuk sistem absensi manual dengan mengidentifikasi manusia berdasarkan fitur wajah. Algoritma YOLO juga digunakan untuk menghasilkan representasi karakteristik wajah dengan keunggulan dalam ketahanan terhadap perubahan pencahayaan dan ekspresi wajah. Metode pengembangan waterfall cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan terdefinisi seperti pengembangan sistem absensi. Next. Untuk rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama itu bagaimana menerapkan teknologi face recognition dalam pengembangan sistem untuk mendapatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan dalam sistem absensi mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera. Yang kedua, bagaimana kinerja algoritma YOLO dalam pengenalan wajah, terutama dalam hal keandalan identifikasi, ketahanan terhadap variasi pencahayaan, dan ekspresi wajah, serta kebutuhan sumber daya komputasi. Yang ketiga itu bagaimana mengimplementasi metode waterfall dalam untuk tujuannya ada 3 juga. Yang pertama, merancang sistem absensi untuk mahasiswa dengan menerapkan teknologi face recognition. Yang kedua itu ada menganalisis kinerja algoritma YOLO V5 dalam pengenalan wajah. Yang ketiga itu adalah menerapkan langkah-langkah pengembangan yang terstruktur, seperti analisis kebutuhan, penginputan dataset, sampai implementasi model. Next. Untuk batasan masalahnya itu yang pertama adalah penelitian ini berfokus pada penerapan face recognition menggunakan algoritma YOLO V5 untuk melakukan pengenalan wajah mahasiswa dan pada sistem absensi. Yang kedua itu ada sistem ini terbatas pada penggunaan untuk absensi mahasiswa dengan melibatkan pengenalan wajah menggunakan algoritma YOLO V5. Yang ketiga adalah sistem terbatas pada perubahan lingkungan berupa pencahayaan, ekspresi wajah, dan sudut pengambilan kurang dari 20 derajat. Next. Untuk manfaatnya ada 3 juga, yaitu yang pertama proses menjadi otomatis dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk absensi manual. Terus yang kedua, algoritma YOLO V5 menjamin akurasi tinggi dalam identifikasi wajah, mengurangi kesalahan, dan menikmati keandalan data absensi. Yang ketiga itu adalah dengan otomatisasi absensi, manajemen dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. Next. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. 2.1 Face Recognition. Face Recognition sendiri merupakan aplikasi komputer yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi wajah dari gambar atau wajah asli dengan cara membandingkan model yang telah diseleksi dari sebuah sampel yang disimpan di sistem yang sudah dibuat. Kemudian ada algoritma YOLO V5, You Only Look Once atau YOLO, mengimplementasikan single convolutional network secara bersamaan untuk memprediksi area suatu objek. Metode ini dilatih melalui gambar yang sudah disediakan dan langsung mencari cara yang terbaik untuk mengoptimalkan performanya sendiri. YOLO bertugas untuk membagi gambar menjadi grid berukuran S kali S, dan apabila suatu objek berada dalam sel grid, sel tersebut bertanggung jawab untuk memprediksi objek tersebut. Next. 2.3 Absensi adalah pendataan nilai presensi, bagian pelaporan kegiatan suatu lembaga, komponen lembaga yang memuat data absensi yang diatur dan disusun hingga mudah ditemukan dan digunakan jika dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat ada waterfall. Metode waterfall merupakan metode yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial dan terurut.
Tahapan dalam metode waterfall adalah sebagai berikut. Kemudian bab 3 yaitu metode dan pembahasan. Nah, untuk metode penelitian di sini pada penerapan face recognition menggunakan algoritma YOLO V5 dan metode pengembangan waterfall pada sistem absensi mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera dengan menggunakan model waterfall sehingga didapatkan flow chart seperti pada gambar di samping ini. Next. Kemudian penjabaran metode penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Pada tahap ini menentukan masalah yang akan dibahas menggunakan algoritma YOLO. Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana cara penerapan face recognition menggunakan algoritma YOLO dan metode pengembangan waterfall pada sistem absensi mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera dengan tujuan untuk menghindari kecurangan berupa titip absen atau bolos kuliah dan keterlambatan hadir oleh mahasiswa, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ITERA menjadi lebih baik dan kondusif. Next. Yang kedua yaitu studi literatur. Pada tahap ini, teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi literatur terhadap buku-buku, jurnal, catatan-catatan, dan laporan-laporan terkait dengan teknologi face recognition dan algoritma YOLO V5 serta mengumpulkan dataset berupa identitas mahasiswa seperti nama, NIM, dan wajah mahasiswa. Next. Dan yang ketiga yaitu input dataset. Pada tahap ini melakukan penginputan dataset yang sudah diperoleh dalam website RoboFlow. Dataset yang diinput kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menjadi data training, data validasi, dan data testing. Hal ini dilakukan untuk menguji kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan untuk menghindari overfitting. Kemudian yang keempat, pembuatan model. Melakukan pembuatan model gambar dimulai dengan persiapan dataset, dilanjutkan dengan anotasi objek, augmentasi data, dan pembagian dataset untuk pelatihan, validasi, dan pengujian. Setelah memilih model dan konfigurasi yang sesuai, kemudian dapat melatih model menggunakan subset pelatihan. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan metrik yang relevan dan model disesuaikan untuk meningkatkan akurasi. Kemudian, model yang sudah dilatih dapat diimplementasikan untuk mendeteksi objek dalam gambar baru. Yang kelima ada input data testing. Sebelum memasukkan data testing ke dalam model YOLO V5, perlu dilakukan pre-processing terlebih dahulu. Pre-processing dapat mencakup normalisasi gambar, resizing gambar ke ukuran yang sesuai, dan konversi format gambar ke format yang dapat diproses oleh model. Yang keenam, implementasi model. Melakukan implementasi model yang sudah dibuat sebelumnya pada RoboFlow. Implementasi model dilakukan dengan mengintegrasikan data ke dalam program YOLO V5 yang sebelumnya diinstal terlebih dahulu pada GitHub. Proses pelatihan dilakukan dengan menggunakan data training. Selama pelatihan, model mempelajari pola-pola dalam data pelatihan untuk mengidentifikasi dan menempatkan kotak pembatas pada objek-objek yang berbeda. Next. Yang ketujuh ada output hasil implementasi model. Hasil implementasi model pada YOLO V5 adalah output yang menampilkan deteksi objek dalam gambar. Setiap deteksi ditandai dengan kotak pembatas yang menunjukkan lokasi objek, label kelas yang mengidentifikasi jenis objek, dan skor kepercayaan yang menunjukkan tingkat keyakinan model terhadap prediksi tersebut. Output ini memungkinkan untuk dengan cepat dan intuitif memahami objek yang terdeteksi dalam data visual. Kemudian ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pembuatan model latih, pertama melakukan labeling dataset dengan menggunakan website RoboFlow, kemudian membagi 3 bagian dari dataset yaitu training set, validation set, dan testing set. Setelah dataset atau image diunggah, kemudian image dilabeli dengan diberi nama setiap label image pada seluruh dataset. Kemudian setelah dataset diberikan label, selanjutnya melakukan generate dataset dan export file ke dalam format YOLO V5 PyTorch, kemudian salin kode program yang muncul dari hasil export file. Next. Setelah itu melakukan penginstalan requirement dari YOLO V5 dan RoboFlow pada Google Colab menggunakan kode program seperti gambar di atas. Kemudian memanggil RoboFlow menggunakan kode program yang sudah disalin sebelumnya dari hasil ekspor dataset pada RoboFlow. Next. Setelah dataset di-download dan di-extracting sepenuhnya, kemudian melakukan testing model custom YOLO V5 dengan menambahkan beberapa argumen seperti IMG dengan value 416 untuk menentukan ukuran gambar input.
batch dengan value 16 untuk menentukan ukuran batch, epoch dengan value 15 untuk melakukan proses training. Dataset location untuk lokasi dataset disimpan di dataset location, baik untuk menentukan jalur ke bobot untuk memulai transfer learning dan memilih checkpoint pra pelatihan. Setelah program sebelumnya di running maka akan melakukan training dengan 15 epos yang dimulai dari indeks 0 sampai indeks 14. Setelah mencapai indeks ke-14, seluruh dataset sudah selesai di training dengan 15 kali epos dan mendapatkan modul custom dengan last training 14,3 MB dan base training 14,3 MB yang berada pada file wake. Selanjutnya masuk ke dalam file wake dan mendownload file base PT yang akan digunakan. Untuk pembuatan model testing, melakukan testing model pada terminal Anaconda PowerShell from Anaconda 3. Kemudian masuk ke dalam direktori YOLO V5. Setelah itu menggunakan kode program yang sudah tersedia dalam YOLO V5, yaitu YOLO V5 Ultralytic pada GitHub, kemudian diekstrak dan dipindahkan ke Visual Code Studio Code. Pada tahap ini, mengambil sejumlah argumen yang dapat ditentukan secara opsional dan memiliki nilai default yang sudah ditentukan. Bagian dari logika yang menentukan konfigurasi dan jenis dataset yang akan digunakan berdasarkan kondisi input untuk menyiapkan penyimpanan jalur video yang akan digunakan dalam proses deteksi. Selanjutnya, kode ini membuat beberapa operasi yang dilakukan sebagai bagian dari proses inferensi menggunakan model deteksi YOLO V5. Setelah itu, menuju ke pad yang memuat langkah-langkah setelah gambar telah diproses oleh model deteksi YOLO V5 untuk mempersiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk menyimpan hasil deteksi. Next. Tahap ini untuk menyimpan gambar hasil deteksi setelah proses inferensi. Next. Bagian terakhir dari proses inferensi YOLO V5 yang melibatkan pelaporan kecepatan proses dan penyimpanan hasil deteksi dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Untuk memparsing argumen baris perintah yang diberikan kepada program deteksi YOLO V5, ini menggunakan model argparse dari Python untuk menangani parsing argumen. Yang terakhir, program menampilkan hasil deteksi muka menggunakan kamera internal secara real-time. Oke, bab 5. Untuk 5 kesimpulan, hasil pembuatan model melibatkan penggunaan dataset yang telah dilabeli, pembagian dataset menjadi bagian training, validasi, dan testing, serta pelatihan model menggunakan YOLO V5. Pembuatan model testing melibatkan langkah-langkah untuk memastikan deteksi objek dalam gambar dengan menggunakan argumen yang ditentukan. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan penerapan face recognition dengan algoritma YOLO V5 dalam sistem absensi mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan dalam proses absensi. Metode waterfall yang digunakan untuk mengatur proses pengembangan sistem secara terstruktur, dan terurut. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu mengurangi kecurangan absensi dan mempermudah manajemen kehadiran mahasiswa. Untuk outputannya, di sini saya mematikan kamera terlebih dahulu untuk memastikan kamera untuk pengabsensian nanti bisa dijalankan. Di sini kami menggunakan VS Code. Dan ketika program dijalankan, akan menampilkan kamera secara real time di kamera internal laptop. Setelah itu hasil rekaman di kamera akan tersimpan di EXP, di runs, dan setelah itu EXP.
Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.